Selamat datang di RS Horror, channel misteri yang akan membawamu menyelam ke dalam dunia penuh ketegangan dan rahasia gelap yang belum terpecahkan. Setiap episode menghadirkan kisah-kisah mencekam yang akan membuat bulu kudumu berdiri, menguak tabir misteri yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Siapkah kamu menyingkap apa yang tersembunyi di balik kegelapan? Cerita dimulai ketika Raka menerima panggilan misterius dari masa lalu. Ia dipaksa kembali ke villa tua yang penuh rahasia gelap. Reuni dengan teman-teman lamanya berubah menjadi mimpi buruk, di mana satu persatu mereka menghilang. Namun, semakin dalam Raka menyelami misteri villa itu, semakin jelas dosa masa lalunya kembali untuk menuntut balas. Apa yang sebenarnya terjadi di villa itu? Dan mengapa Raka merasa ia tak bisa lagi melarikan diri? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jika kamu suka dengan video ini silakan like and subscribe. Malam itu, Raka baru saja pulang dari kantor. Lelah dengan rutinitas harian, ia memutuskan untuk segera beristirahat. Namun, ponselnya berdering tiba-tiba. Nomor tak dikenal. Tanpa banyak berpikir, ia mengangkat panggilan tersebut. Raka, suara berat seorang pria terdengar di ujung telepon, diiringi desahan nafas panjang yang menyeramkan. Siapa ini? Tanya Raka, merasa tidak nyaman. Kamu ingat janji kita, kan? Raka terdiam. Ia tidak mengenali suara itu. Kamu salah sambung, jawabnya cepat, lalu mematikan panggilan. Namun, sesaat kemudian, ponselnya kembali berdering. Nomor yang sama. Kali ini, Raka mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur. Namun, suara deringan itu terus berlanjut, semakin keras dan menggema di seluruh ruangan. Saat ia mengangkat kembali, terdengar suara erangan yang menyayat telinga. Jangan lari dari masa lalumu. Keesokan harinya, Raka terbangun dengan perasaan tak enak. Ia memutuskan untuk melupakan kejadian malam itu, berpikir itu hanya gangguan dari orang iseng. Namun, saat tiba di kantor, ia menerima email misterius dari seseorang yang hanya menuliskan satu kata, "Ingatlah." Raka merasa takut dan bingung. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat undangan untuk menghadiri reuni sekolah di sebuah villa tua yang terletak di pinggir hutan. Ia enggan pergi, tapi sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk hadir. Sesampainya di sana, ia bertemu teman-teman lamanya, tetapi suasana terasa aneh. Ada sesuatu yang tidak beres, villa itu suram dan berdebu, seperti sudah lama tak berpenghuni. Saat makan malam, tiba-tiba lampu padam. Ketika dinyalakan kembali, salah satu teman Raka, Sinta, hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan, tetapi jejaknya menghilang begitu saja di dalam villa. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rasa takut akan hilangnya Sinta. Saat ia menatap keluar jendela kamarnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, tepat di tepi hutan, seolah mengawasinya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Jantung Raka berdebar kencang. Ia turun ke bawah untuk mencari teman-temannya. Namun saat tiba di ruang tamu, ia menemukan seorang pria tua duduk di kursi goyang, menatap ke arah kosong. "Siapa kau?" Tanya Raka dengan suara gemetar. Pria itu perlahan menoleh. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak pelan. "Kamu tidak ingat aku, Raka? Aku yang kamu tinggalkan di sini bertahun-tahun lalu." Raka mundur. Ia tidak mengerti apa maksud pria itu. "Apa yang kamu bicarakan?" Sebelum pria itu sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari atas. Semua teman-temannya kini hilang, menyisakan kesunyian mencekam di villa tua itu. Dalam kebingungan,
Raka menemukan sebuah kamar tersembunyi di lantai atas villa. Di dalamnya, ia melihat foto-foto lama dari masa lalunya bersama teman-temannya, dan foto seorang anak laki-laki yang wajahnya samar-samar ia ingat. Nama di bawah foto itu membuat darahnya membeku. Yuda. Raka teringat bahwa Yuda adalah teman sekelasnya yang dulu selalu dibuli. Suatu hari, Yuda hilang secara misterius setelah dikerjai oleh mereka. Semua orang lupa tentang kejadian itu seiring waktu, termasuk Raka. Namun, kini bayangan Yuda menghantui pikirannya. Ketika ia berbalik, pria tua yang dilihatnya di ruang tamu kini berdiri di depan pintu. "Kamu tahu siapa aku, kan, Raka?" Suaranya berbisik. Raka membelalak. "Kamu?" "Yuda?" Pria itu mengangguk. "Kamu semua meninggalkanku di sini, di villa ini. Aku mati di sini. Dan sekarang, aku datang menuntut balas." Raka berlari keluar dari villa, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah hutan, ia berpapasan dengan teman-temannya yang hilang. Mereka tampak tenang, seolah tidak ada yang terjadi. "Kenapa kalian di sini?" tanya Raka dengan suara panik. Salah satu temannya, Bima, tersenyum dingin. "Kami sudah menunggumu, Raka." Raka terkejut. "Apa maksud kalian?" Teman-temannya mulai tertawa pelan. "Kamu tidak sadar, ya? Kamu tidak pernah meninggalkan villa ini." Raka merasa kebingungan. Saat ia memeriksa ponselnya, tak ada sinyal. Villa itu tampak semakin jauh di belakangnya, meski ia merasa belum jauh berlari. Ketika ia menengok kembali ke arah teman-temannya, wajah mereka berubah. Wajah mereka semua kini pucat, tanpa ekspresi, seperti mayat yang hidup. Lalu Raka tersadar. Semua ini adalah ilusi. Sejak awal, ia sudah mati bersama Yuda. Villa itu adalah tempat kematian mereka, dan reuni ini adalah hukuman untuk dosa masa lalu. Ending untuk cerita ini, saat kebenaran mengerikan terkuak, Raka harus menghadapi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Semua yang ia tahu tentang dirinya, teman-temannya, dan masa lalunya kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Namun, satu hal yang pasti, tidak semua orang bisa lari dari dosa yang tak termaafkan. Di villa ini, masa lalu dan kematian tak bisa dibedakan, dan kadang keduanya datang bersamaan, dengan ketegangan yang memuncak. Akhir dari kisah ini akan membuatmu mempertanyakan, apakah Raka pernah punya kesempatan untuk bertahan hidup, atau apakah ia memang sudah mati sejak awal? Tamat, pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, ketika masa lalu kembali menghantuimu, kadang kamu tidak bisa melarikan diri, karena kamu sudah mati bersama mereka.